Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang wujudnya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam pelajaran sifat 20, sifat wajib bagi Allah, yang pertama adalah wujud. Wujud dapat kita artikan ada, dan mustahil sifat Allah itu tidak ada. Mustahil Allah bersifat adam, tiada. Para jamaah yang dirahmati Allah, untuk membuktikan adanya Allah, untuk membuktikan wujudnya Allah, dapat kita lihat dengan akal pikiran, dapat kita saksikan dengan mata kepala sendiri bahwa bukti Allah bersifat wujud, bukti bahwa Allah ada, yaitu adanya alam semesta dan seluruh isinya. Kita termasuk bukti adanya Allah. Alam sekitar kita termasuk bukti adanya Allah. Dan alam semesta yang sangat luas, semua membuktikan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentang wujud, tentang ada, tentang keberadaan, itu menurut ulama tauhid dibagi kepada 3 wujud. Yang pertama adalah wujudul hakiki. Jadi wujud hakiki ini, wujud yang sebenar-benarnya ini adalah wujud yang tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaannya dan tidak berakhir atau tidak berkesudahan. Jadi wujud ini adalah wujud yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Siapa itu? Tiada lain dan tiada bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah, wujud Allah itu bersifat qidam, bersifat baqa. Tidak ada permulaan dan juga tidak ada akhirnya. Dia kekal abadi untuk selama-lamanya. Inilah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mewujudkannya melainkan dirinya. Alam semesta dan segala isinya belum ada, dia sudah ada. Bahkan belum kata ada, belum ada kata ada, dia sudah ada. Inilah wujud hakiki namanya. Wujud yang sebenar-benarnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjamaah yang dirahmati Allah, wujud yang kedua disebut dengan wujudul ardi. Wujud ini ada permulaannya, artinya tercipta, baru diciptakan oleh wujud hakiki yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak berakhir. Jadi wujudul ardi ini ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya atau tidak berkesudahan. Dia kekal abadi. Siapa yang mengekalkannya? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wujudul hakiki.
wujud yang hakiki. Itulah yang mengekalkan wujudul ardi. Siapa sebenarnya wujud ardi ini? Dia berpermulaan tapi tidak berkesudahan, kekal abadi selama-lamanya. Karena dikekalkan oleh yang maha kekal, yaitu Allah. Siapa dia? Di antaranya adalah bangsa ruh atau arwah. Jadi ruh kita ini, ruh para malaikat, bangsa jin, ruh tumbuh-tumbuhan, binatang, dan seluruhnya yang punya ruh itu kekal abadi. Tak pernah mati. Dia memang diciptakan, tapi kekal abadi. Nah, roh itu kekal. Jadi yang tidak kekal, yang rusak itu adalah jasad kita. Apabila jasad ditinggal oleh ruh, maka jasad mati namanya. Tetapi ruh tetap hidup. Kemudian apalagi yang termasuk wujudul ardi, berawal tapi tak berakhir. Di antaranya adalah surga dan neraka. Arasnya Allah, kursinya Allah. Baitul Ma'mur, yaitu benda-benda langit, makhluk-makhluk langit, itu kekal abadi, tidak menemui kerusakan. Berbeda dengan alam di sekitar kita, bumi, kita semua yang bernyawa, yaitu jasadnya, itu akan hancur lebur, fana, rusak. Tapi yang tetap kekal adalah ruhnya. Pada saat hari kiamat nanti, maka kita semua akan mati. Binatang mati, tumbuh-tumbuhan mati, bangsa jin mati, dan lain-lain. Tetapi ruhnya itu tetap hidup. Karena ruh keluar dari jasad yang diambil oleh malaikat Israel. Kematianlah kita pada saat itu. Para jamaah yang dirahmati Allah. Wujud yang ketiga adalah wujudul majaz. Wujud majaz ini adalah wujud yang berawal dan juga berakhir atau berkesudahan. Nah, wujud ini adalah seperti wujud kita ini. Manusia, binatang, bangsa jin, para malaikat. Maka kita akan mati, ditinggal oleh ruh kita. Nah, jadi kita termasuk wujud majaz, seperti bumi, planet-planet yang ada di sekitar bumi, bulan, bintang, itu akan binasa pada saat hari kiamat nanti. Karena dia tidak kekal. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini ada 3 wujud. Wujud pertama adalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud yang kedua, yang tadi adalah wujud hakiki. Yang kedua adalah wujud ardi. Wujudul ardi ini adalah makhluknya Allah. Allah ciptakan dia, kemudian Allah kekalkan untuk selama-lamanya, sesuai dengan kehendak dan kuasanya Allah. Kemudian yang ketiga adalah wujud majaz. Wujud ini diciptakan oleh Allah dan
difanakan oleh Allah. Jadi dia tidak kekal. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu di sini ada perkataan Imam Ja'far As-Shadiq. Qala Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Man za'ima annallaha fi syai'in aw min syai'in aw ala syai'in faqad asra. Apa kata Imam Ja'far? Barang siapa yang menyangka, mengira bahwasanya Allah di dalam sesuatu atau dari sesuatu atau atas sesuatu, maka sungguh dia telah syirik. Ini kata Imam Ja'far tentang wujudnya Allah. Jadi barang siapa yang mengira bahwa Allah di dalam sesuatu, dari sesuatu, dan atas sesuatu, maka itu termasuk syirik. Kata Imam Ja'far As-Shadiq. Lalu dia menjelaskan, Izlau kana fi syai'in lakana mahsura. Andaikan Allah di dalam sesuatu, sungguh Allah itu adalah dibatasi atau sempit, yang terkepung, yang dikepung. Misalnya, Allah ada di dalam kolong langit. Ada di kolong langit yang ia ciptakan. Dia berada di dalam kolong langit. Berarti Allah itu dibatasi. Terbatas. Sempit. Yang dikepung. Dia termasuk yang dikepung kalau dia berada di dalam kolong langit. Atau bahwa Allah berada di dalam diri kita. Ada yang mengatakan bahwa Allah berada di dalam diri kita. Qalbul mu'min. Hatinya orang beriman, Baitullah, rumah Allah. Lalu kita menganggap bahwa Allah berada di dalam diri kita ini, maka sebenarnya kita menganggap Allah, menyangka Allah di dalam diri kita, ternyata kita menyangka dia adalah dibatasi atau sempit, yang dikepung. Kalau kita menganggap bahwa Allah berada dalam diri kita, berarti Allah itu sempit, kecil. Dia dipengaruhi oleh tubuh kita. Dia dipengaruhi oleh tubuh kita dan dia merasa sempit. Ini kata Imam Ja'far As-Shadiq. Berarti Allah dibatasi kalau kita menganggap bahwa Allah berada dalam diri kita. Lalu penjelasan dari Imam Ja'far lanjutannya, walau kana ala syai'in lakana mahmula. Andaikan kita menyangka bahwa Allah di atas sesuatu, maka sungguh bahwa Allah itu dibawa atau diangkat oleh sesuatu. Misalnya, ini di bawah, ini tangan jari telunjuk di sini. Berarti jari telunjuk diangkat oleh tangan yang sebelah ini. Berarti seakan-akan Allah tidak qiyamuhu binafsih. Tidak berdiri sendiri, dipengaruhi oleh yang di bawahnya. Yang di bawahnya ini.
Kalau di bawahnya roboh, maka bagaimana dengan Allah? Kalau Allah di atas aras, bagaimana kalau arasnya roboh? Berarti Allah dibawa, diangkat oleh aras. Kalau Allah di atas langit, berarti Allah diangkat oleh langit. Berarti Allah tidak berdiri sendiri. Sangat bergantung kepada yang di bawahnya itu. Oleh karena itu, Imam Ja'far mengatakan bahwa kalau kita menyangka bahwa Allah di atas sesuatu, Allah di atas langit, Allah di atas aras, atau Allah di atas segala sesuatu yang lain, maka termasuk syirik menurut Imam Ja'far As-Shadiq. Perjamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dia melanjutkan, walau kana min syai'in lakana muhdasan ay makhluqan. Seandainya kalau kita menyangka Allah dari sesuatu, maka sebenarnya Allah sesuatu yang tak dikenal, atau muhdas, sesuatu yang baru. Bahwa Allah tercipta dari ini, dari itu. Tapi kalau kita memang karena kita diciptakan oleh Allah, kita adalah sesuatu yang tidak dikenal, sesuatu yang baru atau makhluk. Kita manusia tercipta dari tanah, batang tubuh kita ini. Batang tubuh bangsa jin dari api. Batang tubuh dari malaikat dari nur. Ini kalau tercipta dari sesuatu, itu berarti bukan Allah, itu makhluk. Jadi barang siapa yang menyangka bahwa Allah tercipta dari sesuatu, maka itu adalah syirik, menduakan Allah. Berarti Allah ada selain dari Allah. Perjamaah yang dirahmati Allah. Kalau seandainya Allah di atas sesuatu, dapat kita bayangkan, dapat kita renungkan, ketika Allah masih dalam keadaan sendirian, belum menciptakan segala sesuatu, belum diciptakannya kita, alam semesta dan segala isinya, berarti wujud Allah hanya satu. Wujud yang hakiki, tidak ada wujud yang lainnya, berarti Allah di posisi mana? Apakah Allah di atas? Di dalam? Atau dari sesuatu? Perjamaah yang dirahmati Allah. Jadi, barang siapa yang menyangka demikian, Allah di atas, Allah di dalam, dan Allah dari sesuatu, maka menurut Imam Ja'far As-Shadiq, maka kita itu yang menyangka demikian sudah termasuk perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat kita sampaikan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.